Halo semuanya, baik lagi nih di podcast kita yang kali ini kita bakal ngebahas topik yang sebenarnya tuh cukup serius dan sering banget dianggap berat, tapi kita coba bahas dengan cara yang lebih santai, lebih ngalir dan tetap bisa dipahami tanpa harus bikin kita langsung kehilangan fokus dari awal pembicaraan. Iya, Cip. Dan kalau kita lihat sejarahnya, instrumen hak asasi manusia internasional itu sebenarnya lahir dari satu paket yang besar loh, yang disebut dengan International Bill of Human Rights, yang isinya ada UDHR, ICCPR, dan ICESCR. Tapi sayangnya, karena ego dari politik zaman Perang Dingin, mereka harus dipisah jadi dua konvenen yang berbeda nih, pada tahun 1966. Nah itu dia sih Trace yang menurut aku tuh ironis, karena meskipun secara filosofis HAM itu katanya kan bersifat tidak terpisah atau invisible, kenyataannya ya kepentingan politik global malah bikin pemisahan antara hak sipil politik dan juga ekonomi, sosial, budaya yang dampaknya masih sangat terasa sampai sekarang dalam hal prioritas pembangunan nasional. Tapi Cip, kamu harus lihat kalau pemisahan itu sebenarnya punya alasan teknis yang kuat. Karena cara negara memenuhi hak untuk bebas berpendapat itu beda banget sama cara negara kasih fasilitas kesehatan yang butuh anggaran triliunan rupiah. Jadi pemisahan itu bukan buat membeda-bedakan pentingnya, tapi membuat mempermudah administrasi kewajibannya saja. Oke, aku paham poin kamu soal teknis, tapi menurut aku pemisahan itu justru sering jadi celah bagi negara untuk bisa milih-milih hak mana yang mau mereka penuhi dulu sesuai dengan selera politik penguasanya. Nah ini tuh bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh rakyat sendiri. Nah, makanya nih di podcast ini kita bakal bedah tuntas mulai dari dasar hukum nasional kita di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sampai ke detail konvenen internasional agar kita semua paham bagaimana mekanisme perlindungan yang benar menurut standar hukum yang berlaku. Kalau misalnya nih kita bedah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tuh punya 10 jenis hak yang dilindungi. Tapi yang bikin aku penasaran sih kenapa mekanisme dari penyelesaian itu dipisah antara penyelenggaraan HAM biasa dan juga penyelenggaraan HAM berat. Yang ini tuh semua udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Gini Cip, pembedaan itu krusial karena pelanggaran hak asasi manusia berat kayak genosida itu butuh pengadilan khusus dengan prosedur yang sangat luar biasa juga nih. Sementara UU 39 tahun 99 lebih fokus ke pelanggaran yang sifatnya itu individual yang bisa diselesaikan lewat mekanisme pemantauan dan mediasi oleh Komnas HAM. Tapi ya Tris, kalau menurut aku sendiri, kalau cuma lewat mediasi Komnas HAM itu sering gak kasih efek jera bagi pelaku. Apalagi nih kalau misalnya pelakunya itu oknum aparat yang punya kuasa lebih tinggi dibandingkan masyarakat sipil. Nah ini tuh sering kali pastinya posisi masyarakat sipil dalam tawar-menawarnya itu pasti jauh lebih lemah. Tunggu dulu Cip, mediasi itu sebenarnya solusi taktis untuk dapat pemulihan hak yang lebih cepat tanpa harus nunggu proses pengadilan yang melelahkan. Jadi tujuannya itu lebih ditekankan pada pemulihan kondisi korban secara langsung daripada sekedar menghukum pelaku secara fisik. Masalahnya ya Tris, dalam hukum pidana yang tegas, pola penyelenggara yang sama bakal terus berulang karena pelakunya itu merasa bisa berdamai lewat mediasi tanpa perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum di meja hijau. Nah, makanya UU 39 tetap kasih ruang kalau mediasi gagal, maka kasusnya bisa diteruskan ke jalur hukum lainnya. Karena fungsi utama Komnas HAM di sini adalah sebagai pengawas independen agar hak masyarakat nggak diabaikan begitu saja oleh birokrasi negara. Nah terus ya Tris, kalau misalnya nih ada contoh kasus soal reklamasi pantai yang bikin nelayan tuh kehilangan mata pencariannya dan malah kena diskriminasi saat protes, menurut kamu nih masuknya ini ke pelanggaran HAM yang mana kalau kita pakai kacamata Undang-Undang Nomor 39? Kalau lihat kasus itu, jelas ada perpaduan pelanggaran hak ekonomi karena nelayan kehilangan mata pencaharian dan pelanggaran hak sipil karena mereka ditangkap secara sewenang-wenang saat menyampaikan aspirasi. Yang artinya aparat sudah melampaui batas kewenangannya dalam bertindak. Tapi sering banget nih aparat tuh berdalih kalau misalnya mereka itu cuma menjalankan tugas mengamankan proyek strategis nasional. Jadi mereka tuh merasa tindakan penangkapan itu sah-sah saja demi ketertiban umum dan juga demi kelancaran pembangunan ekonomi jangka panjang.
Disitulah letak kekeliruannya Chip, karena pembangunan fisik nggak boleh mengorbankan martabat manusia nih. Dan kalau ada protes warga, negara wajib mendengarkan, bukannya malah pakai pendekatan keamanan yang represif untuk membungkam suara-suara sumbang dari masyarakat. Berarti ya Tris, harusnya Komnas HAM itu bisa langsung intervensi. Hal ini buat mastiin gak ada kriminalisasi lebih lanjut. Tapi kenyataan di lapangannya sering banget rekomendasi dari Komnas HAM itu cuma dianggap angin lalu oleh pihak kepolisian maupun pihak perusahaan pengembang. Itulah tantangan nyata penegakan hukum kita. Makanya penting buat kita terus kawal bareng-bareng supaya instrumen hukum yang sudah bagus di atas kertas ini bisa beneran punya taring untuk lindungin orang-orang kecil kayak pelayan tersebut. Nah Tris, sekarang kita masuk nih ke materi internasional. Aku baru tahu ya kalau misalnya sebenarnya UDHR itu awalnya mau dijadiin satu konvenan tunggal. Tapi gara-gara blok barat dan blok timur berantem soal ideologi, akhirnya malah pecah nih jadi ICCPR dan ICESCR. Bener banget Cip, saat itu blok barat lebih fokus ke kebebasan individu kayak hak sipil, sedangkan blok timur Uni Soviet lebih mementingkan hak kolektif kayak kesejahteraan sosial. Jadi akhirnya mereka sepakat untuk memisahkan dokumen tersebut demi kepentingan ratifikasi masing-masing blok. Nah menurut aku ya Tris, ini tuh menjadi awal mula sih kenapa sampai sekarang dunia itu kayak terbagi jadi dua kutub. Ada negara yang diagung-agungkan politiknya tapi rakyatnya kelaparan, dan ada juga negara yang rakyat itu kenyang tapi nggak boleh ngomong atau kritik pemerintahnya sama sekali. Makanya muncul istilah indivisibility atau prinsip tidak terpisahkan dalam konferensi Wina pada tahun 93 yang mau tegasin kalau kamu nggak bisa menikmati kebebasan politik kalau perut kamu lapar, dan sebaliknya kamu nggak bisa punya kesejahteraan sejati kalau hak berpendapat kamu dibungkam. Tapi ya Tris, kenyataannya kan negara-negara maju yang sering pakai isu ICCPR ini buat nyerang negara berkembang soal demokrasi. Padahal mereka sendiri kadang abai ya sama isu ICESCR kayak hak atas perumahan yang layak atau asuransi kesehatan bagi warga miskin di negaranya sendiri. Nah, itu yang sering disebut dengan standar ganda politik internasional. Tapi sebagai akademisi hukum, kita harus lihat kalau kedua konvenan ini sebenarnya punya derajat kekuatan hukum yang sama kuatnya setelah diratifikasi secara resmi oleh negara. Nah terus ya Tris, ada perbedaan fundamental nih soal kewajiban negara. Katanya sih kalau misalnya ICCPR itu harus segera dipenuhi nih, sedangkan kalau ICESCR itu boleh bertahap. Bukannya ini tuh bikin negara jadi kayak punya alasan buat menunda kesejahteraan rakyatnya ya? Secara logika memang kelihatan gak adil, tapi secara teknis negara gak bisa dipaksa kasih standar kesehatan tinggi dalam satu malam kalau anggarannya terbatas. Beda dengan ICCPR yang cuma minta negara untuk jangan menyiksa yang sebenarnya nggak butuh biaya besar. Sebenarnya aku sih kurang setuju juga ya kalau misalnya dibilang nggak butuh biaya. Karena buat bikin sistem peradilan yang adil dan penjara yang manusiawi sesuai standar ICCPR itu butuh investasi infrastruktur dan gaji aparat yang besar. Jadi alasan nggak ada duit harusnya nggak boleh jadi alasan dong. Poin kamu benar nih Cip, tapi dalam hukum internasional, kewajiban segera di ICCPR itu artinya hak itu harus bisa dituntut di pengadilan detik ini juga, atau bisa dibilang justiciable. Sedangkan ICESCR, selama negara bisa buktiin mereka sudah berusaha maksimal sesuai sumber daya, mereka belum dianggap melanggar. Nah, caranya sih di situ ya, Tris. Frasa berusaha maksimal itu tuh yang sangat subjektif dan sering dipakai pemerintah buat temeng kalau misalnya mereka sebenarnya lebih milih bangun gedung mewah daripada investasi di jaminan sosial atau kesehatan rakyat buat rakyat jelata. Itulah kenapa ada mekanisme pelaporan ke Komite Ekonomi Sosial Budaya di PBB setiap beberapa tahun sekali. Biar ketahuan nih, mana negara yang beneran lagi berproses dan mana negara yang cuma pakai konsep progresif buat menutupi ketidakmauan mereka. Nih ya Tris, kalau misalnya nih kita bahas pasal 6 ICCPR tentang hak untuk hidup, pembahasannya itu sangat sensitif, apalagi soal hukumannya, yaitu hukuman mati, yang menurut aku sendiri di Indonesia sendiri masih jadi perdebatan panas antara pendukung keadilan bagi korban dan juga pendukung hak asasi pelaku. Iya Cip, ICCPR ini sebenarnya nggak melarang total hukuman mati, tapi sangat membatasi penggunaannya.
untuk kejahatan paling serius saja, atau bisa dibilang most serious crimes. Sementara negara-negara yang sudah meratifikasi protokol opsional kedua bahkan sudah menghapusnya sama sekali dari hukum mereka. Tapi buat sebagian besar masyarakat kita, hukuman mati bagi standar narkoba itu dianggap perlu buat kasih efek jerah, Tris. Meskipun secara internasional, narkoba itu seringkali dianggap nggak masuk dalam kategori kejahatan paling serius yang dimaksud dari ICCPR. Tapi Cip, fokus ICCPR adalah untuk meminimalisir kesalahan yudisial yang nggak bisa diperbaiki kalau orangnya sudah dieksekusi nih. Makanya standar pembuktiannya harus sangat tinggi dan nggak boleh ada keraguan sedikit pun dalam vonisnya. Terus ya, gimana soal komitmen Indonesia sendiri? Kita kan sudah ratifikasi ICCPR lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Tapi kenapa dalam praktiknya eksekusi mati ini masih terus berjalan meskipun tekanan dari Komite HAM PBB dan organisasi internasional tuh makin kencang setiap tahunnya? Indonesia punya argumen kedaulatan hukum dan keadaan darurat narkoba. Tapi memang secara perlahan kita mulai melihat pergeseran di KUHP baru kita yang menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan. Yang sebenarnya itu jalan tengah yang cukup progresif. Nah, terus ya Tris, sekarang kita mulai masuk ke pasal 19 ICCPR soal kebebasan ekspresi, dimana aku nih ngerasa era digital itu sekarang orang malah makin takut buat ngomong karena banyak sekali pasal-pasal di UU ITE Indonesia yang sering dipakai buat laporin kritik dengan dalih pencemaran nama baik pejabat. Padahal kalau merujuk ke General Comment nomor 34, kebebasan berpendapat itu adalah oksigen bagi demokrasi dan pembatasan itu cuma boleh dilakukan jika memenuhi syarat ketat, yaitu diatur undang-undang demi tujuan yang sah dan harus benar-benar proporsional. Tapi ya Tris, kenyataannya kan definisi dari ketertiban umum itu seringkali diterjemahkan secara luas oleh aparat, sehingga kritik tajam ke kebijakan publik itu bisa dianggap sebagai tindakan provokatif yang mengganggu stabilitas, dan itu jelas bikin semangat kebebasan ICCPR itu jadi menciut. Salah utamanya ada di penafsiran hukum kita nih Cip, yang kadang kurang mendalam soal prinsip hak asasi manusia, di mana kepentingan publik untuk mengetahui kebenaran seharusnya diletakkan di atas kepentingan pribadi seorang pejabat yang merasa tersinggung atas harga dirinya. Berarti ya Tris, harusnya tuh ada reformasi besar-besaran di level kepolisian dan juga kejaksaan agar mereka ini nggak gampang memproses laporan yang seharusnya itu hanya merupakan bagian dari partisipasi politik warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan dong. Setuju banget sih Cip, karena kalau kebebasan berpendapat ini lumpuh, maka hak-hak politik lainnya seperti hak untuk memilih secara bebas dalam pemilu juga bakal ikut terdegradasi karena rakyat nggak dapat akses informasi yang objektif. Nih ya Tris, ada konsep yang namanya non-derogable right atau hak yang nggak boleh dikurangi dalam kondisi darurat sekalipun. Tapi aku nih masih ragu ya, apakah dalam keadaan perang besar atau serangan terorisme masif, negara tuh tetap bisa menjamin nggak akan adanya tindakan penyiksaan sama sekali. Secara standar, hukum internasional itu adalah kewajiban absolut Cip, yang artinya nggak ada alasan pembenaran apapun, termasuk perintah atasan atau kondisi perang, yang bisa melegalkan praktik penyiksaan atau penghilangan nyawa secara sewenang-wenang terhadap manusia. Tapi ya Tris, kalau misalnya kita lihat dari realita konflik di dunia, negara-negara yang paling vokal soal HAM justru seringkali nih kecolongan melakukan tindakan itu dengan dalih demi mendapatkan informasi intelijen yang mendesak untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang dari ancaman bom. Itu adalah dilema etis yang sering diperdebatkan. Tapi hukum HAM internasional mengambil posisi tegas bahwa kalau kamu memperbolehkan satu pengecualian kecil saja, maka kedepannya pintu kesewenang-wenangan akan terbuka lebar bagi alasan-alasan lain yang makin tidak jelas. Jadi intinya ya Tris, negara ini harus punya mekanisme kontrol internal yang sangat kuat di instansi militer dan juga kepolisian agar hak-hak absolut ini nggak dilanggar meskipun sedang berada di bawah tekanan situasi darurat yang luar biasa berat. Tepat sekali Cip, makanya hak seperti bebas dari perbudakan dan hak atas kebebasan berpikir juga masuk kategori ini. Supaya dalam kondisi paling kacau sekalipun, kemanusiaan kita tetap punya benteng yang perlindungan yang nggak bisa ditembus oleh siapapun dari kekuasaan atau negara.
Nah, sekarang Tris, kita mau pindah ke ICE SCR, soal hak atas pekerjaan dan upah yang layak. Tapi sekarang kita lihat sistem kerja atau outsourcing makin merajalela, yang bikin buruh tuh nggak punya kepastian kerja dan upahnya tuh seringkali cuma cukup buat makan sehari-hari. Dalam kacamata ICE-CCR, negara wajib memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan upah yang adil dan mampu menjamin kehidupan yang layak. Jadi kebijakan negara justru mempermudah pemutusan hubungan kerja sepihak. Itu bisa dianggap sebagai pelanggaran komitmen internasional. Tapi pihak penguasa tuh selalu kasih argumen kalau misalnya aturan buruh terlalu kaku, nanti investor tuh kabur ke negara tetangga. Terus akhirnya malah negara pengangguran massal. Jadi negara kayak berada di posisi sulit antara lindungin rakyat atau narik investor asing. Itulah gunanya peran negara sebagai regulator yang adil, Cip. Negara nggak boleh cuma jadi pelayan kepentingan modal aja, tapi harus jadi penyeimbang yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kenaikan standar hidup para pekerjanya. Berarti realisasi progresif di ICE SCR itu bukan kartu bebas buat pemerintah untuk biarin upah buruh stagnan selama bertahun-tahun, melainkan kewajiban nih untuk terus menunjukkan secara nyata peningkatan kesejahteraan setiap prioritasnya. Benar, Cip, karena ICE-CCR juga melarang adanya diskriminasi dalam pekerjaan, sehingga semua pekerja baik itu tetap maupun kontrak harus tetap mendapatkan hak jaminan sosial dasar yang sama sebagai perlindungan dari resiko ekonomi. Nih ya Tris, soal hak atas kesehatan di ICE SCR, kita tuh kan sering kali ya dengar slogan orang miskin dilarang sakit. Padahal kan Covenant mewajibkan negara untuk mengusahakan standar kesehatan tertinggi. Tapi kenapa ya di daerah-daerah pelosok fasilitas medis itu sangat memprihatinkan? Masalah ketimpangan akses memang menjadi tantangan besar negara kepulauan seperti kita. Tapi menurut standar internasional, fasilitas kesehatan itu harus memenuhi kriteria AAAKI, yaitu tersedia, dapat diakses, dapat diterima secara budaya, dan kualitasnya harus baik. Tapi kan kenyataannya ya Tris, banyak nih saudara-saudara kita di pelosok yang meninggal hanya karena telat dibawa ke rumah sakit gara-gara infrastruktur jalan rusak. Apakah negara bisa dianggap gagal penuhi hak kesehatan ini meskipun mereka beralasan anggaran sudah habis buat infrastruktur lain? Secara teori bisa dikritisi, Cip, karena kesehatan adalah prioritas dasar yang nggak boleh dikalahkan oleh proyek mercusuar. Dan negara harus bisa membuktikan bahwa alokasi anggaran mereka memang sudah menyentuh kebutuhan kesehatan masyarakat yang paling membutuhkan. Sama halnya nih dengan pendidikan, meskipun sekolah negeri itu digratiskan, tapi biaya sampingan seperti seragam dan juga buku tetap memberatkan keluarga yang tidak mampu, yang ujung-ujungnya nih membuat banyak anak terpaksa putus sekolah demi membantu ekonomi keluarganya. Makanya pendidikan dasar dalam ICE-CCR bersifat wajib dan harus benar-benar cuma-cuma tanpa biaya tersembunyi. Karena pendidikan adalah kunci utama bagi setiap individu untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan dan memahami hak-hak asasinya sebagai manusia. Wah, kalau misalnya nih kita rangkum dari awal pembahasan kita tadi, ternyata isu HAM itu sangat kompleks ya Tris. Mulai dari urusan sengketa tanah nelayan di daerah, sampai dengan urusan anggaran pendidikan di tingkat nasional. Semua itu punya dasar hukum yang saling mengikat. Iya, Cip, dan yang paling penting untuk diingat adalah instrumen hukum sehebat apapun, baik itu UU nomor 39 tahun 1999 atau Covenant Internasional, nggak akan punya arti apa-apa kalau kita sebagai masyarakat sipil nggak punya kesadaran dan keberanian untuk terus menuntut hak-hak tersebut nih. Tapi jujur ya, aku tuh tetap ngerasa kalau misalnya realita di lapangan tuh masih jauh banget dari idealisme yang tertulis di buku teks. Dan juga perjuangan untuk benar-benar mencapai keadilan HAM itu bagi semua orang tuh rasanya masih sangat panjang ya, dan juga terjal. Perjalanan memang masih sangat panjang nih, Cip. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang untuk memahami fondasi hukumnya, kita nggak akan punya tuh kompas yang jelas untuk tahu kemana arah perjuangan HAM kita yang seharusnya melangkah ke masa depan. Oke deh Tris, makasih banyak buat diskusi yang benar-benar berbobot dan membuka mata hari ini. Semoga obrolan kali ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua.
Sama-sama Cipa, makasih juga ya sudah menjadi teman debat yang sangat amat kritis. Sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya dengan topik-topik hukum yang gak kalah seru untuk kita bedah habis-habisan nih. Bye-bye. Bye-bye.